Jumpa lagi dengan Sabda Agung. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting tentang uang. Apakah di zaman ini persembahan persepuluhan diwajibkan, diharuskan? Kita akan mencoba mengupas di Alkitab. Apa kata Alkitab? Haruslah, ini kitab Ulangan 14 ya. Kitab Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi bukan bulan demi bulan ya, zaman dulu tahun demi tahun, setahun persembahan perpuluhannya ya, karena mereka dulu peladang petani. Ulangan 14 ayat 23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak sulung lembu sapi, ya, kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ya, jadi persembahan persepuluhan itu waktu itu untuk kita makan sendiri, bukan untuk orang lain. Makan di hadapan Tuhan, untuk memperingati Tuhan. Ulangan 14 ayat 28, pada akhir 3 tahun. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Ayat 29 lanjut, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau. Jadi persembahan persepuluhan ya, menurut kitab Ulangan ya 14 ya, ini untuk orang Lewi. Orang Lewi itu apa? Pekerja di rumah Tuhan ya, pekerja di rumah Tuhan. Juga untuk orang asing, anak yatim, janda, harus diberi makan dari persepuluhan. Ini tiap 3 tahun loh, persembahan 3 tahun. Begitu adilnya Tuhan kita ya. Persembahan persepuluhan jangan dipelintir ya, hanya untuk pendeta sendiri, jangan, dosa. Tetapi jika dilokasikan untuk membangun, memelihara, ya, merawat bangunan tempat ibadah seperti gereja, oke lah ya. Bukan untuk kantong pendeta sendiri. Kalau di GKI ya, karena ini gerejanya gereja organisasi, bukan milik perorangan. Di GKI itu bendahara ada 2 orang. Pemasukannya diumumkan, pengeluarannya diumumkan, saldonya diumumkan. Bukan pendeta-pendeta yang perorangan ya, dia membuat ngantongin sendiri ya. Pernah ada cerita teman saya, waduh, tumben pendeta nelpon saya, biasa nggak pernah nelpon. Kenapa? Nggak tahu, cuma nanya kabar. Ternyata begitu saya ingat-ingat, saya lupa kasih perpuluhan. Udah 2 bulan. 2 bulan lagi saya nggak ngasih. Saya kasih ke gereja lain yang miskin, yang susah, yang dia jemaatnya benar-benar sulit dah ekonominya. Saya kasih ke sana. Pendeta nelpon lagi nanya. Nggak pernah nelpon. Rupanya persembahan persepuluhannya saya tidak setor lagi. Jadi pendeta itu menegurnya melalui telepon karena nggak ada setoran. Padahal ini teman saya ini orang kaya ya, direktur ya. Dia selalu memberikan persepuluhannya. Sampai sekarang ini dia berikan sebelumnya. Tapi begitu gereja dia melihat dia kaya, pendetanya perlente, cincin emas, jam mahal, sepatu mengkilap, bajunya di laundry tempat yang mahal, mobil nih Mercy mata belok, kadang-kadang kalau macet pakai Volkswagen dikawal polisi. Lah buat apa saya kasih dia? Akhirnya sama teman saya perpuluhan itu digeser ke gereja lain. Dia lihat-lihat, dia dengar-dengar, dia tinjau. Dan saya pun pernah ngikut dia bagiin sembako ke gereja yang sangat miskin, yang gubuk. Nah, itu yang benar. Perpuluhan zaman sekarang ya, ini sudah diatur di Alkitab loh.
Makanya harus niru organisasi di GKI ya. GKI itu pendeta digaji, ada majelis jemaat, bendaharanya 2 ya. Jangan pendeta yang ngolah sendiri keuangan, nggak benar ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 ya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekian.